Perkenalkan nama saya, Veronica Christine Novelia, dengan NBI 12222000048. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis sebagai dasar negara dan sumber konstitusi, Pancasila sebagai dasar negara. Bagian pertama, Pancasila sebagai dasar historis. Pengertian Pancasila secara historis artinya perumusan Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara yang memuat pikiran bangsa merupakan hasil perjuangan para pendiri bangsa, di mana Pancasila dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali saat diselenggarakannya sidang BPUPKI pertama. Kala itu, Dr. Rajiman Widioningrat mengajukan suatu masalah, yakni pembentukan calon rumusan dasar negara. Dalam sidang tersebut, ketiga tokoh yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengungkapkan rumusannya mengenai dasar negara. Kemudian, pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato secara lisan atau tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila, yang berarti 5 dasar. Adapun saran mengenai nama Pancasila diterima Soekarno dari seorang ahli bahasa yang tak disebutkan namanya. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, termasuk bagian pembukaan yang mana di dalamnya memuat 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai dasar konstitusi. Hubungan dasar negara dan konstitusi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 atau Undang UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Sebagai bukti UUD 1945 diakui sebagai konstitusi negara Indonesia. Dikutip dari Kewarganegaraan 2006, rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Dengan demikian, terdapat hubungan dasar negara dengan konstitusi, sebab rumusan dasar negara atau Pancasila terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea keempat, sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara formal yuridis, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka, hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Jumaifin di 12222000050 menjelaskan tentang urgensi dan urgensi, ideologi Pancasila sebagai dasar negara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi bersumber dari bahasa Yunani, yaitu idea berarti pemikiran atau gagasan, dan logos berarti logika manusia yang diambil dari peristiwa sebab akibat berdasarkan realitas. Sehingga ideologi adalah sekumpulan pemikiran yang berasal dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini kebenarannya untuk kehidupan bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran
yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai yang menuntun bagaimana tata cara masyarakat adil dan makmur, yaitu yang pertama, nilai religiusitas, misalnya pengakuan adanya causa prima, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, nilai keadilan, contohnya berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, nilai gotong royong, contohnya tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, selalu saling membantu. Yang keempat yaitu nilai musyawarah dan mufakat, contohnya menyusun acara desa. Yang terakhir yaitu mengakui keberagaman sebagai kodrat yang menjadi utama bangsa Indonesia. Contohnya yaitu menghargai serta menghormati keanekaragaman Indonesia antar suku, ras, dan agama. Berikutnya, demokrasi Pancasila yang menjadi landasan Eropa Barat masuk pada era rasionalisme. Era ini disebut sebagai abad pencerahan pada tahun 1650 sampai awal 1800-an. Terminologi era pencerahan digunakan sebagai lawan dari terminologi era kegelapan yang menunjukkan keadaan di mana manusia telah dicerahkan, dibebaskan pikirannya dari belenggu dominasi ajaran ketuhanan. Kemudian dicerahkan sehingga mampu mendaya gunakan akal budi dan rasanya untuk membentuk kehidupan sosial bersama. Pemikir-pemikir utama zaman itu antara lain John Locke dari Inggris, Montesquieu, Voltaire, serta Jean-Jacques Rousseau. Ketiganya dari Prancis. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan. Menurut mereka, kedaulatan rakyatlah satu-satunya dasar yang benar, sehingga kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. Ajaran pemisahan kekuasaan ini diperkenalkan oleh Montesquieu, terkenal sebagai ajaran trias politica. Kekuasaan-kekuasaan tersebut dibentuk oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat, bukan raja. Implikasi dari ditetapkannya paham kedaulatan rakyat adalah dicanangkannya konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan, di mana kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer atau liberal diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Tokoh-tokoh yang mempercayai dibutuhkan demokrasi liberal diantaranya Muhammad Hatta dan Sultan Syair. Sistem pemerintahannya pun berubah menjadi demokrasi parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Singkatnya, waktu periode pemerintahan kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak stabil, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Di dalamnya termuat bahwa Dewan Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945 alias meninggalkan UUDS 1950. Sedangkan dalam cara berpikir demokrasi berdasarkan Pancasila, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik atau faktual, tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek religiusitas. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, demokrasi liberal bertujuan mewujudkan kesejahteraan individual, sedangkan demokrasi berdasarkan Pancasila bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. Selain itu, demokrasi liberal mengkonsepsikan manusia sebagai sosial animal, sementara demokrasi berdasarkan Pancasila mengkonsepsikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok 2.
Thank you for